Shalom adik-adik. Shalom Kak Jessica. Shalom Kak Lucy. Yuk, kita pagi ini harus siap untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, semua sudah mandi, ya. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji Tuhan. Sikap doa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kami nafas, Tuhan sudah memberikan kesehatan buat kami, untuk kami boleh bersama-sama beribadah walaupun dalam online. Kami percaya Tuhan, semuanya indah dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berilah hati kami sukacita untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Yuk, sudah siap memuji Tuhan? Siap Kak. Yuk, kita nyanyian pujian Bila Roh Allah ada di dalammu. Semua pakai gerakan ya, juga menari boleh ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, tepuk tangan Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, kita harus memuji Tuhan dengan selalu bersemangat. Tidak boleh lemah, ya. Kita akan memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu. Yes. Tetap semangat ya. Yuk. Semua gerakan badan dan kakinya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku
hatiku penuh. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Yes. Tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Silakan adik-adik boleh duduk dengan tenang, ambil sikap yang baik untuk kita menyanyikan pujian Hatiku Percaya. Dengan sikap doa yang baik ya adik-adik ya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Lipat tangan adik-adik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami naikkan Tuhan di hadapan-Mu. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau punya hati seperti tanah yang subur Tuhan, sehingga saat firman dibagikan, firman itu dapat bertumbuh Tuhan, berakar kuat Tuhan, dan membuat kami dapat berbuah. Terima kasih Tuhan, Kau yang urapi setiap kakak yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang pakai kakak-kakak kami Tuhan untuk menjadi berkat untuk setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ketemu sama Kak Jessica. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan tentang pujian. Ya, apa itu pujian Kak Jess? Apa kalau dibilang ganteng, dibilang cantik itu ya pujian ya? Bukan ya adik-adik, bukan yang itu. Tapi yang mau kita pelajari sama-sama itu adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini atau mungkin beberapa minggu belakangan ini ya, mungkin adik-adik sudah ada beberapa yang boleh berangkat ke sekolah langsung ya. Boleh belajar tatap muka, ketemu sama beberapa teman-teman ataupun beberapa guru-guru, walaupun mungkin masih jaga jarak ya, nggak boleh deket-deket gitu ya. Atau mungkin masih ada, kakak percaya masih ada banyak sekali adik-adik yang belum bisa datang ke sekolah atau belum bisa keluar rumah, belum bisa jalan-jalan bahkan ya, karena masih takut dengan situasi dan kondisi, entah itu karena virus ataupun tentang hal-hal yang lain ya. Nah,
di situasi yang seperti ini ya, kita nggak bisa kemana-mana, situasinya itu nggak enak, kita merasa mungkin, duh bosen di rumah aja ya, nggak pasti ini kapan sih selesainya gitu ya. Kok sudah hampir 2 tahun tapi masih seperti ini aja gitu ya. Nah, di situasi yang seperti ini ya, di kondisi yang nggak enak gitu ya, biasanya apa sih yang jadi responnya kita? Atau apa sih yang jadi tindakan yang kita lakukan? Apakah kita sedih, atau kita bingung harus seperti apa gitu ya, atau kita gregetan pengen cepat selesai gitu ya, atau bahkan kita marah-marah karena nggak terima dengan situasi, karena sudah nggak mau dengan kondisi yang setiap hari sama, menghadap ke laptop atau menghadap ke HP terus gitu ya. Nah, kita hari ini mau belajar apa sih yang Tuhan itu ajarkan atau firman Tuhan itu sampaikan untuk kita lakukan. Kalau di situasi seperti ini tuh kita harus seperti apa gitu ya. Nah, kita mau belajar dari salah satu tokoh Alkitab ya, namanya adalah Rasul Paulus. Ada yang tahu, adik-adik? Ada yang masih ingat ya? Nah, Rasul Paulus ini atau Nabi Paulus ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang dipakai luar biasa selama hidupnya. Rasul Paulus ini bisa membuat mujizat, ya, bisa menyembuhkan orang, bisa menyelamatkan banyak orang untuk Tuhan Yesus. Ya. Nah, kita mau buka ayatnya ya, nanti kita baca sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 33. Ayo adik-adik, ambil Alkitabnya, ambil catatannya, boleh ambil juga pulpen atau pensilnya. Kita mencatat ya, karena kita nggak mau cuma melewatkan ibadah ini atau firman ini hanya sekedar mendengarkan, tapi kita mau juga diingat-ingat dan juga tentunya dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ya sebenarnya nantinya ya kita mau baca bahwa Rasul Paulus ini juga mengalami hal yang sama, hal yang nggak enak gitu ya. Tapi kita mau belajar gimana sih kita bisa mencontoh ya, atau meneladani Rasul Paulus dan responnya. Nah, kita mau baca di ayat yang ke pasal 16 ayat 19 sampai 33. Perikopnya adalah kepala penjara Filipi ya. Nah, tapi sebelum kita baca ayatnya atau firman-nya, Kakak kasih tahu sedikit ya cerita sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Rasul Paulus dan juga sahabatnya Silas itu sedang berada di kota Filipi. Nah, suatu hari Rasul Paulus dan Silas ini bertemu dengan seorang perempuan yang di dalam tubuhnya itu punya roh tenung atau kekuatan hitam atau kekuatan magic, atau kita di Indonesia itu sering bilangnya dukun ya. Nah, perempuan ini itu atau pada zaman itu perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan ini tuh disukai oleh banyak orang-orang kaya. Kenapa? Karena banyak orang-orang kaya, banyak tuan-tuan pada zaman itu di Filipi itu memanfaatkan perempuan ini dan kekuatannya untuk mencari uang. Jadi mereka pokoknya harus, aku mau kaya, jadi aku mau cari uang walaupun caranya salah, pokoknya dapat uang. Ya, dengan cara memanfaatkan perempuan-perempuan itu gitu ya. Padahal kekuatannya itu jahat loh, kekuatan dukunnya atau roh tenung yang ada di dalamnya itu kekuatan jahat. Nah, pada saat perempuan itu ketemu dengan Rasul Paulus dan Silas, roh yang ada di dalamnya perempuan itu, roh jahat itu tuh berusaha mengganggu Rasul Paulus. Jadi berusaha ya menggoda gitu ya. Sudah, ayo dengarkan aku kayak gitu ya. Tapi karena Rasul Paulus bersama dengan Tuhan Yesus, akhirnya apa? Justru Rasul Paulus mengusir roh jahat itu dari perempuan itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, perempuan itu jadi bebas daripada kekuatan jahat itu atau roh jahat itu. Tapi apa yang terjadi? Setelah roh itu pergi, otomatis kekuatan perempuan itu untuk mencari uang lebih lagi menjadi hilang dong. Akibatnya apa? Tuan-tuan itu marah ke Paulus. Gak hanya marah-marah loh adik-adik, sampai difitnah. Sampai tuan-tuannya itu mau memenjarakan Paulus. Ya. Nah, selanjutnya kita baca ya ayatnya. Kita baca dulu di ayat 19 sampai 24. Ya. Ayatnya di 19 sampai 24. Kita baca sama-sama ya. Ayat 19. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap,
Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret ketutup. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, gitu adik-adik ya. Apa yang kita baca tadi adalah kondisi Rasul Paulus dan Silas pada saat itu didera, itu disiksa gitu ya adik-adik. Jadi mereka pertama difitnah kan, kemudian mereka bajunya itu dikoyakkan gitu ya, disobek atau dilepas gitu ya dengan paksa, kemudian mereka disiksa. Dan sampai akhirnya mereka harus dipenjara, bahkan dipasang pasungan. Jadi kalau dipasang pasungan, kalau adik-adik mungkin beberapa belum tahu ya, pasungannya itu dalam bentuk kayu, terus kemudian direkatkan ke kaki supaya kakinya itu nggak bisa bergerak. Dan itu capek gitu ya adik-adik ya. Kakak percaya pasti pada saat itu Rasul Paulus dan Silas pun merasa apa? Lelah. Dia merasa lelah, dia merasa capek, sakit semua badannya, ya. Bahkan masih harus dipasung, nggak bisa bergerak kemana-mana. Sama kan seperti kita, saat ini kita merasa seolah-olah itu terkurung di dalam rumah. Kita nggak bisa kemana-mana, ke sekolah nggak bisa, apalagi jalan-jalan gitu ya. Sulit sekali untuk tahu kepastiannya itu seperti apa sih. Kenapa kok sampai seperti ini? Terus selesainya itu kapan? Rasul Paulus dan Silas juga nggak tahu selesainya kapan ya penderitaan mereka itu. Tapi mereka masih tetap menuruti, ya sudah ikut aja sampai ke penjara yang di tengah itu tadi. Nah, terus kemudian saat mereka sudah lelah, mereka sudah nggak ngerti harus seperti apa sih yang menjadi responnya mereka, atau apa sih yang dilakukan mereka? Kita baca 2 ayat selanjutnya ya, di ayat 25 dan ayat 26. Ya, kita baca sama-sama. Ya. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, 2 ayat ini yang jadi kunci ya, apa yang harus kita pelajari. Dari ayat yang pertama, ya ayat 25, kita bisa lihat bahwa Paulus nggak mengeluh yang mungkin ya nggak disebutkan ya, mungkin ya merasa capek atau mungkin merasa ya lelah ya. Tapi yang digarisbawahi adalah apa? Dengan semua perasaan itu, perasaan hati, perasaan badan juga ya, Paulus memutuskan untuk berdoa dan menyanyikan pujian. Ya, di ayat 25 disebutkan kan, menyanyikan puji-pujian. Kalau kita seperti bilang gini ya, kalau gunung, nah itu kan berarti gunungnya satu. Kalau pegunungan, nah itu kan beberapa gunung gitu ya. Atau rumah, itu satu rumah. Kalau perumahan, itu berarti beberapa rumah. Ya kalau ini pujian, itu cuma satu. Tapi kalau puji-pujian, berarti lebih dari satu kan? Ada beberapa pujian yang Paulus nyanyikan, dan kalau kita mau menyanyi beberapa lagu, pasti kan waktunya akan lebih lama gitu kan ya. Jadi Paulus dan Silas bernyanyi. Mungkin mereka sudah nggak ngerti harus seperti apa ya, jadi mereka menyanyi saja. Sekaligus juga menunggu waktu ya, supaya waktunya juga nggak terasa lama. Mereka menaikkan pujian kepada Tuhan, dan apa? Orang-orang lain bisa mendengarkan mereka.
Jadi kira-kira nyanyinya pelan atau keras? Ya keras dong ya, sehingga orang-orang lain itu bisa mendengarkan. Nah, kenapa ya kok bisa? Nah itu loh, seringkali kan pertanyaannya seperti itu. Kenapa kok bisa mereka dengan sudah disiksa, dipenjara sampai seperti itu, tapi mereka tetap bisa berdoa dan menyanyikan pujian. Jangan kita nggak boleh keluar aja, aduh kok gini sih, mengeluh ya kan, atau bahkan marah-marah itu tadi. Tapi justru Paulus dan Silas itu bisa memutuskan untuk berdoa dan menyanyikan pujian. Kenapa alasannya? Ada disebutkan di kesaksiannya Rasul Paulus yang lain, ya kakak buka dan bacakan aja. Di Filipi pasal yang ke-1 ayat 12 sampai 14. Jadi Rasul Paulus ini memberikan kesaksian atau sharing gitu ya, pengalamannya selama di penjara. Ya, dikatakan seperti ini. Perikopnya adalah kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani dan berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Digarisbawahi ya, adik-adik di ayat yang ke-13, bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kenapa kok Rasul Paulus dan Silas ini bisa tetap memutuskan untuk berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah? Karena mereka tahu bahwa tujuannya mereka dipenjara dan disiksa itu bukan karena mereka difitnah oleh orang-orang, bukan karena mereka mengusir roh jahat itu dari perempuan itu, tapi tujuannya adalah karena Tuhan Yesus Kristus. Tuhan punya tujuan yang lain, yang jadi tujuan utama perjalanan mereka di kota Filipi pada saat itu, yaitu apa? Memberitakan Injil. Di Filipi 1 ayat yang ke-12 tadi juga disebutkan kan, bahwa karena mereka di penjara, akhirnya ada kemajuan memberitakan Injil. Artinya adalah firman Tuhan itu lebih diceritakan lagi atau lebih disebarkan lagi, lebih di-sharekan lagi kepada banyak orang. Mereka nggak fokus kepada penderitaan yang mereka alami, tapi mereka ingat bahwa dari awal mereka berjalan ke kota Filipi itu karena Tuhan utus. Karena Tuhan sudah punya rencana di dalam hidup mereka, di dalam perjalanan mereka. Bisa nggak kita belajar seperti Rasul Paulus? Saat kita mengalami keadaan yang nggak enak, saat kita mengalami keadaan yang nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bisa nggak kita ingat-ingat apa ya tujuan Tuhan itu untuk kita? Atau mungkin kalau kita nggak tahu ya kita tanya ke Tuhan. Kalau kita sudah tahu ya kita ingat-ingat, tapi kalau kita nggak tahu kita tanya, Tuhan, tujuanmu itu apa sih untuk aku? Rencana Tuhan itu apa sih dalam hidupku semasa pandemi ini? Kenapa Tuhan? Kok aku atau apa sih Tuhan yang harus aku lakukan saat aku mengalami situasi dan kondisi seperti ini? Kalau kita berusaha cari jawaban itu pada orang lain, kita berusaha untuk gimana ya, COVID ini karena apa sih? Oh, karena orang yang itu ya di luar negeri itu ya, yang makan sembarangan itu ya. Terus kita menyalahkan orang itu, kita nggak akan punya jawaban untuk perasaan kita. Kita ya tetap capek, kita tetap merasa nggak bisa apa-apa, kita tetap merasa terkurung di rumah. Tapi kalau kita tanya sama Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kok aku harus mengalami seperti ini? Apa ya Tuhan rencananya Tuhan untuk hidupku? Akan ada banyak jawaban yang menyenangkan, yang membuat hati kita sukacita, yang membuat akhirnya kita ini bisa mengerti bahwa nggak selamanya yang di mata kita kelihatannya buruk itu nggak selamanya benar-benar buruk. Ada rencana baik yang sudah Tuhan miliki untuk setiap kita di balik itu semua. Ya. Jadi ayo sama-sama belajar untuk nggak mengeluh dulu pertama-tama ya, nggak langsung marah-marah, tapi berusaha untuk tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan yang mau Tuhan berikan dalam hidupku melalui hal ini. Nah, terus kemudian kita baca lagi ya, di ayat yang ke-26 tadi yang sudah kita baca sebenarnya adalah setelah
Rasul Paulus dan juga Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang hebat, sendi-sendi penjara goyah, dan terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Alasan kedua kenapa kita harus berusaha untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan di dalam puji-pujian. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi gempa bumi setelah pujian dinaikkan kalau bukan karena Tuhan. Kalau bukan kuasa Tuhan, tidak mungkin. Tapi justru karena saat kita menaikkan pujian ada kuasa dari Tuhan, ya. Sebentar adik-adik. Ya, justru karena ada kuasa Tuhan yang menyertai, akhirnya Paulus dan Silas pun bisa mengalami sesuatu yang di luar akal sehat ya, yang nggak mungkin terjadi, yang supranatural. Ya, kalau kita mau untuk memutuskan berdoa, kalau kita mau memutuskan untuk menaikkan pujian, ada hati yang kita serahkan kepada Tuhan, ada iman yang kita naikkan kepada Tuhan. Kita itu percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan kita jalan keluar yang lebih baik, atau Tuhan itu pasti menyatakan rencana kemenangannya yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Ya seperti tadi yang dialami Paulus dan Silas kan, mereka bisa mengalami, atau si penjara-penjara itu bisa roboh, pintu-pintunya terbuka. Percayalah adik-adik, kalau kita memutuskan untuk percaya sama Tuhan, kita memutuskan untuk daripada ngomel, bibir ini dan mulut ini, pakai aja untuk menyanyi buat Tuhan. Makanya ada begitu banyak, ada ratusan ribuan lagu yang bisa kita nyanyikan, yang bisa kita juga sesuaikan dengan apa yang kita rasakan. Kayak kakak itu suka sekali nyanyi salah satu lagu ini. Aku tidak khawatirkan hari esok. Pernah dengar nggak adik-adik? Ku berharga melebihi burung di langit dan rumput di ladang. Itu kakak sering sekali nyanyikan pada saat apa? Pada saat kakak khawatir kakak besok harus kerja seperti apa. Pada saat kakak merasa nggak yakin dengan apa yang kakak lakukan, atau kakak merasa semuanya itu terasa sulit dan nggak mungkin, kakak nyanyikan lagu itu. Dan ada penguatan di sana. Aku tidak perlu khawatir akan hari esok. Aku berharga daripada burung di langit dan rumput di ladang. Ya kan? Jadi, ayo kita gunakan semua lagu yang ada, kita manfaatkan apapun lagu yang ada itu untuk kita bisa semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Kita bisa semakin mendekat kepada Tuhan juga, dan semakin tahu bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita dalam setiap saat. Nah, kita baca di ayat-ayat yang terakhir ya, berarti di ayat 27 sampai dengan 33. Ya. Kita baca sama-sama. 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Wah, lihat apa yang terjadi saat Rasul Paulus dan Silas memutuskan untuk berdoa dan menyanyikan pujian. Mereka diberi penguatan dan juga sekaligus mereka diingatkan bahwa mereka nggak boleh
egois ya. Kalau mereka bisa egois, ya sudah pada saat pintu dibuka kabur aja. Mereka bisa melanjutkan perjalanan. Tapi karena satu, mereka tahu bahwa mereka tadi dihina ataupun difitnah, disiksa, itu karena rencana Tuhan, maka mereka juga ingat bahwa mereka di sana untuk Tuhan dan untuk Injil. Sampai akhir Injil diberitakan, barulah mereka bisa berjalan ya, atau keluar dari kota Filipi dan melanjutkan perjalanan selanjutnya. Firman Tuhan bisa diberitakan kalau kita anak-anaknya percaya sama Tuhan. Firman Tuhan bisa ditunjukkan kepada orang lain kalau kita bisa kuat di dalam Tuhan. Ya, seperti kepala penjara itu akhirnya bisa bertobat, bisa menerima Tuhan, bisa menerima diri dibaptis, dia dan keluarganya. Hati-hati ya adik-adik dengan apa yang menjadi keputusan kita berucap, kita bertindak itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau karena situasi dan kondisi kita jadi mengolok-olok Tuhan bahkan ya, jangan sampai ya adik-adik ya. Tapi kalau sampai kita mengeluh dan bahkan jangan sampai terucap ya kata-kata bahwa Tuhan gak ada buat aku. Kondisi aku seperti ini aku dibiarkan sendirian. Enggak ya adik-adik. Ayo percaya, ayo berdoa, ayo menaikkan pujian. Sehingga pujian itu enggak hanya dinaikkan untuk Tuhan, tapi justru pujian yang dinaikkan itu dinaikkan untuk kita. Kita bisa dikuatkan, kita bisa diteguhkan, dan kita juga bisa dijagai oleh Tuhan. Sampai kepada akhirnya rencana kemenangan itu terjadi di dalam hidup kita. Ayo kita sama-sama menjadi murid Tuhan yang taat, murid Tuhan yang setia, murid Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan sepenuhnya. Jadikan pujian, ya tadi sebelum firman kan pujian ya kan. Kalau tadi pujian masih asal-asalan, bahkan cuma nonton, karena online ya, cuma nonton, diem aja nggak ngapa-ngapain, atau bahkan ya cuma nyanyi seadanya. Kakak sarankan ya, kakak ajak, kakak dorong, ulangi ibadah ini dari awal, ulangi pujiannya, nyanyi, lompat buat Tuhan, tepuk tangan, angkat tangan, nyanyi dari hati, supaya apa? Nyanyian itu bisa jadi penguatan untuk kita. Nyanyian itu bisa menyemangati kita, membuat kita sukacita di dalam Tuhan. Ya, adik-adik, kakak percaya, adik-adik masih ada di sini ya, masih ada di ibadah online ini, bisa memuji Tuhan dengan lebih lagi, tidak terpengaruh oleh situasi. Ya, itu tadi firman yang sudah kakak bagikan. Kakak percaya menjadi berkat buat adik-adik semua. Ya, ayo kita tutup dengan doa. Sama-sama lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Kami belajar bahwa dalam situasi apapun Tuhan, kami mau menaikkan pujian kepada Engkau. Kami mau menaikkan iman kami Tuhan kepada Engkau. Sehingga dengan doa kami, dengan pujian kami Tuhan, Kau yang turunkan penguatan, Kau yang turunkan semangat, Kau yang turunkan sukacita Tuhan, sehingga kami bisa melalui setiap situasi yang gak enak ini Tuhan, bersama dengan Engkau. Dan sampai pada akhirnya kami tahu bahwa rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami itu besar dan indah, dan bisa kami temui Tuhan, bisa kami sambut dengan sukacita juga. Kami nggak mau lagi mengeluh, kami nggak mau mengutamakan apa yang kami alami, tapi kami mau mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jagai setiap adik-adik, biar setiap adik-adik juga Tuhan bisa terus Kau tutup bungkus, Kau jagai kesehatan mereka, Kau jagai juga setiap kondisi Tuhan di dalam rumah setiap mereka. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita sudah banyak memuji Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan berdoa Bapa kami dan sekalian doa berkat. Yuk adik-adik, sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Adik-adik, terimalah berkat Tuhan menyertai adik-adik mulai pagi ini sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.